Yang penting dikasih jeda. Urung mulai saya melaku-melaku. Wis abang, Pak. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mau hadir pada kesempatan Terima hari kasih. ini. Kegiatan kali ini, coaching hari ini, pertemuan kita Pak, itu didampingi oleh Pak Wintolo. Beliau ini nanti selaku observer Pak. Ya. Jadi beliau akan mengamati kegiatan coaching yang akan kita lalui ke depannya selama 15 menit. Baiklah Pak Eko bisa menyampaikan perihal permasalahan yang ingin disampaikan pada pertemuan coaching kali ini. Silahkan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Irsan ya. Alhamdulillah ini kita dapat waktu untuk kita bisa ngobrol nih. Jadi begini Pak Irsan, saya tuh prihatin akhir-akhir ini melihat kondisi siswa-siswa kita itu budaya positif dalam mereka bergaul itu sudah mulai luntur, seperti mengucapkan kata-kata permisi, maaf, minta tolong, terus terima kasih. Ya contohnya aja di kelas Pak Irsan itu, dap cukup ke umbene dap, kayak gitu. Kan jadi kita sebagai seorang pendidikan prihatin gitu Pak. Itu Pak. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Eko gitu, harapan dari Pak Eko sendiri dari pertemuan ini bagaimana Pak? Ya harapan saya tuh satu Pak, saya tuh tipikal orang yang kalau ada sesuatu itu saya cerita aja itu lego Pak. Kemudian mungkin nanti ada beberapa hal yang saya mungkin referensi dari saya atau referensi dari Pak Irsan nanti bisa menjadi memecahkan masalah itu. Jadi piye carane gitu loh, anak-anak itu bisa kembali lagi budaya positifnya itu dalam bergaul itu bisa kayak zaman dulu-dulu itu Pak Win. Kalau menurut Pak Eko gitu, selama dari yang Pak Eko lihat gejala-gejala tersebut gitu kan, apa yang menjadi penyebab kenapa kok murid-murid kita itu seperti itu gitu Pak? Ya kalau menurut saya sih, kalau zaman kita kan beda ya Pak Irsan ya. Kalau kita kan di rumah kan ya faktor orang tua jelas, pendidikan di rumah pertama itu. Jadi di rumah itu kan kita diajari ya, kalau kita misalnya membuat kesalahan kita bilang minta maaf, kalau kita mau ambil sesuatu minta tolong dan mengucapkan terima kasih gitu. Nah kebanyakan itu anak-anak itu saya lihat itu mereka itu ini Pak Irsan, sekarang ya mungkin mereka tidak tinggal dengan orang tuanya atau orang tuanya sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu di sekolahan kita kan di Jogja itu juga bermacam-macam, dari luar daerah juga sekolah di sini. Jadi percampuran budaya itu kadang salah artikan gitu loh. Betul. Nah kemudian sekarang itu di kelas-kelas itu keyakinan kelas itu belum berjalan maksimal Pak Irsan. Betul. Nah rencana kedepannya kira-kira yang akan dilakukan Pak Eko dengan segala hal yang ditemukan oleh Pak Eko penyebabnya seperti itu kira-kira Pak Eko itu akan merencanakan apa dengan hubungan seperti itu? Ya kalau saat ini sih kepikiran saya tuh gini Pak Irsan, jadi saya tuh punya rencana itu kayak menyisipkan dalam pembelajaran seperti kayak ice breaking misalnya. Ice breaking itu misalnya kayak kita tentang bertukar transaksi nilai rupiah gitu itu misalnya kayak gitu. Nah itu dengan 4 kata itu, atau nanti misalnya ditambah lagi, itu kepikiran saya. Kemudian yang kedua itu kolaborasi bersama rekan sejawat itu, terutama dengan wali kelas. Wali kelas, biarkan mereka pasti kalau sama wali kelas kan ada intesnya lebih akrab. Lebih akrab kayak gitu. Nah, terus mungkin nanti melalui OSIS, Satgas membuat konten-konten tentang itu kan. Bagus itu. Bagus. Itu kan nanti akan
apa namanya lebih gampang gitu dicerna oleh anak-anak gitu sih Pak. Dari rencana yang bagus-bagus itu tadi yang luar biasa, tentu saja itu rencana yang luar biasa. Ada prioritas yang bisa ditonjolkan atau tidak? Dari 3 itu kalau yang nomor 1 itu jelas bisa langsung kita terapkan gitu Pak. Pertama. Tapi kalau yang kedua sama ketiga kan butuh kolaborasi. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, paling yang prioritas itu yang pertama Pak. Jadi saya pengen menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya dengan mengajarkan budaya positif itu Pak. Tadi Pak Eko mengatakan ada kendala di waktu ya gitu. Iya. Di awal-awal tadi mengatakan kalau yang kedua 3 karena butuh kolaborasi, ada kendala di waktu gitu. Terus bagaimana mengatasi hal itu ketika penerapan rencana gitu? Ya kalau di kelas jelas ya saya langsung bisa ya gitu kan. Tapi kalau yang kedua itu Pak Irsan, kalau yang kedua itu kan nanti saya harus mungkin pada saat briefing saya harus betul. menyampaikan mereka datang gitu kan ya, rembugan. Kemudian kalau yang ketiga kan kita harus anak-anak kan harus kita edukasi dulu kan. Kalau enggak kan enggak akan berjalan baik Pak, malah menimbulkan kendala lagi kan Pak Irsan. Mungkin itu Pak Irsan. Kalau ukuran keberhasilan nanti Pak Eko akan menilai bahwa itu berhasil gitu dari permasalahan awal tadi, itu dilihat dari apanya Pak Eko? Ya, kalau saya simpel Pak, dari pengamatan yang biasa misalnya 1-2 anak kita coba, kita mungkin kita minta tolong gitu kan, minta tolong terus bagaimana dia melakukan itu, mengucapkan kata-kata yang tadi itu tidak gitu di setiap momennya itu Pak. Simpel aja sebetulnya. Iya. Terlihat secara nyata anak itu sudah menerapkan selamat pagi, terima kasih, itu sudah menjadi indikator keberhasilan. Iya. Jadi indikatornya itu mereka itu bisa misalnya sama temennya, kalau di pembelajaran saya kan olahraga ya, misalkan bola itu menggelinding keluar lapangan, minta tolong dong gitu kan. Setelah dikasih itu mereka bilang makasih ya gitu kan. Dan itu simple gitu. Itu bisa menjadi suasana yang menyenangkan. Iya, betul. Jadi kondusif sekolah gitu betul. Ya. Nah, terus kira-kira kan itu bagus ya, menyenangkan itu. Kapan itu eksekusi akan semua rencana itu baiknya? Iya, saya kan ngajar ini kan sekarang itu kan lebih padatnya di hari Rabu dan Kamis. Ada 6 jam. Nah, akan saya mulai hari Rabu, Pak. Oh, Rabu besok ya? Iya, besok, Pak. Bagus, semakin cepat, saya pikir semakin baik. Nah, terus perlu dukungan apa kira-kira membuat supaya apa yang solusi Pak Eko temukan itu bisa berjalan secara maksimal? Nah, mungkin saya butuh itu dukungannya itu saya akan menginfokan ke wali kelasnya dulu, Pak. Wali kelas. Nah, wali kelas itu mengingatkan tentang keyakinan kelas, tentang tata krama, adab dan lain sebagainya itu. Nah, minimal itu menstimulus mereka. Lalu disepakati. Iya, terus nanti ketika saya ngasih ice breaking itu, mereka itu langsung bisa nyambung gitu. Oh, ternyata ini ada korelasinya gitu, Pak Irsan. Oke. Selain itu mungkin selain dukungan dari wali kelas, ya tentunya saya di sini kan kita kan di sini kan punya pimpinan ya. Jadi saya akan nanti kolaborasi atau meminta dukungan dari kepala sekolah ya, bahwa ini saya pengen budaya positif ini di sekolah ini bisa diperkuat. Salah satunya melalui tadi pembelajaran yang saya lakukan itu, Pak Irsan. Ada nggak selain internal sekolah itu, ada nggak yang perlu dukungan dari eksternal yang berhubungan dengan sekolah? Perlu nggak kira-kira, Pak? Sangat perlu, Pak.
Irsan ya, menurut saya pribadi, tapi memang dalam pelaksanaannya nanti butuh proses ya. Jadi kan kalau kita berbicara tentang pendidikan itu kan ada pusat pendidikan ya, ada keluarga, ada sekolah, ada lingkungan juga. Nah pastinya saya setelah ini berjalan itu sudah kelihatan di dalam keseharian mereka, saya biar itu sinkron itu saya akan berkomunikasi dengan orang tua melalui komite atau paguyuban, Pak. Oh iya, itu iya, Pak. Ujung klimaksnya gitu kan. Ketika kekhawatiran dan permasalahan yang dihadapi Pak Eko ini nanti perencanaan berjalan dengan baik dan solusinya terlaksana dengan baik dan anak-anak memiliki apa yang diharapkan oleh Pak Eko ini, ujungnya nanti itu apa sih yang ingin diangan-angannya Pak Eko itu sekolahan ini jadi seperti apa? Ya, anak-anak? Kalau saya sih simpel tadi ya Pak, sebelum kita ke kognitif maupun keterampilan, kita itu karakter dulu Pak. Jadi kalau sudah karakternya udah terbangun, udah kuat, ini sekolahan ini akan tercipta budaya positif. Luar biasa. Kalau budaya positif kan otomatis KBM berjalan lancar. Akhirnya endingnya nanti ke prestasinya mereka juga, Pak Ihsan. Oke, gitu bagus kan. sekali Pak Eko, bagus sekali. Kita tunggu pelaksanaan dan komitmennya kita bersama dari teman-teman. Siap, Pak Ihsan. Semoga apa yang diinginkan, permasalahannya juga cepat teratasi dan keinginan Pak Eko juga terlaksana dengan baik gitu kan. Kita dukung bersama dan Siap, kita doakan bersama. Terima kasih Pak Eko juga, waktunya juga Pak Wintolo sebagai observer. Ada yang mau disampaikan Pak Eko? Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata saya tuh berpikir tadi tuh saya mau cerita tuh cari solusi, Pak. Okay. Ternyata saya tuh sudah ada pikiran-pikiran yang tadi disampaikan itu, saya malah dituntun alhamdulillah sekali. Jadi saya yakin ternyata itu benar apa yang saya pikirkan gitu. Bagus memang. Iya Pak Irsan, matur nuwun sangat. Ya, siap. Sukses Pak Eko. Terima kasih. Demikian Pak. Pak Win, makasih ya. Nggih, monggo. Saya lanjut dengan Pak Wintolo nggih. Silahkan. Mah lunga ya.